Motor sih sebetulnya serio. Dalam setiap perjalanan selalu ada hal yang tidak terduga. Nah ini nih rezeki saya untuk bisa melihat proses pembuatan rumah bujang suku Asmat atau disebut Jeu. Sebuah rumah yang cukup besar berdiri kokoh di antara pepohonan di pinggir sungai. Bentuknya memanjang dan memiliki pintu masuk lebih dari satu. Tangganya berjajar sebagai jalur masuk di depan pintu rumah. Pondasi kayunya tertancap kuat membuat rumah ini terlihat mencolok dibanding rumah lainnya. Rumah ini adalah Jeu atau biasa dikenal dengan rumah bujang suku Asmat. Rumah adat suku Asmat. Biasanya dibuatnya itu di pinggir sungai. Ini bagian lantainya itu dikasih jarak dengan tanah. Kenapa? Karena untuk menghindari banjir. Nah ini bagian dindingnya itu disusun menggunakan kayu buah. Nah, disusun sedemikian rupa dan diikat menggunakan rotan. Satu lagi nih, atapnya itu menggunakan daun sagu. Ini keren banget loh, kuat. Ini rumah yang ramah lingkungan dan diambil semua bahannya itu dari hutan alami. Sebenarnya para wanita tidak boleh berada dalam rumah Jeu. Rumah Jeu hanya boleh ditempati oleh para laki-laki bujang Asmat. Kecuali jika ada keluarga yang belum mempunyai rumah sendiri. Mereka boleh tinggal di rumah Jeu sampai mereka memiliki rumah. Oke. Nah, jika para laki-laki bergotong royong untuk membangun rumah, nah sementara para kaum wanita, mereka mengumpulkan bahan makanan seperti kelapa, sagu, ubi untuk para tamu yang akan hadir. Nah, inilah bentuk kerjasama satu kampung Amanamkai, luar biasa. Minum saya di mana? Pembuatan rumah bujang sama sekali tidak menggunakan paku. Semua berasal dari hutan. Ini mereka lakukan untuk menghormati nilai-nilai leluhur. Bangunan Jeu yang kokoh menggambarkan persatuan dan nilai gotong royong masyarakat Asmat. Konon, Jeu buatan suku Asmat ini mampu berdiri tegak sekalipun badai menerjang. Nah, ini bagian dalam rumah Jeu. Panjangnya ini tidak bisa ditentukan sesuai dengan kelompok marga yang tinggal di sini. Permisi, Pak. Permisi. Nah, ini ada tungku-tungku. Ini menandakan kelompok keluarga yang tinggal di sini. Nah, sini. Biasanya itu kepala suku itu berada di tengah, berhadapan dengan pintu, dan di belakangnya ada jendela kecil. Ada jendela kecil.
Menurut kepercayaan masyarakat Asmat, itu jendela itu tempat masuknya arwah nenek moyang mereka. Jika suatu desa terdiri dari banyak keluarga, maka jeu akan semakin panjang dengan pintu yang banyak. Ukuran lebar dan tingginya akan menyesuaikan panjang jeu agar proporsional. Semua ukuran dan proses pembangunan jeu masih sesuai dengan tradisi kehidupan suku Asmat dulu. Saat ini sedang berlangsung upacara peresmian rumah jeu yang baru. Nah, ini mereka sedang mendendangkan musik untuk para leluhur mereka. Hampir semua aspek kehidupan suku Asmat terkait dengan keberadaan jeu. Semua warga desa Amanamkai akan berjoget sebagai rasa bahagia karena rumah jeu sudah selesai diperbaiki. Ini seru banget. Mereka ini narinya. Saya sampai capek ngikutin. Saya merasa sangat beruntung dapat ikut serta dalam proses peresmian rumah bujang suku Asmat. Apalagi sampai diizinkan masuk ke dalam rumah bujang oleh tetua adat. Tidak hanya masyarakat desa Amanamkai saja yang hadir untuk meresmikan rumah jeu. Ada pastor yang mendoakan, ada wakil bupati Asmat dan kepala distrik Alsi yang ikut serta dalam acara yang dianggap sangat penting dalam adat Asmat ini. Betapa bangga ketika datang ke sebuah daerah baru dan dianggap menjadi bagian dari keluarga mereka. Hitam kulit, keriting rambut. Kamilah Papua. Itu biasa berapa lama jadinya? Alam Papua yang sangat cantik membuat banyak orang menjadikannya sebagai destinasi wisata, meskipun masih sangat terbatas akses transportasinya. Berbicara soal noken tidak bisa dilepaskan dari masyarakat di Papua. Nah, ini kalau di kampung Amanamkai itu biasa disebut esei. Ini bahannya sih alami, tapi proses pembuatannya susah banget. Susah, emang mas setengah mati ya buatnya? Iya, susah sekali. Susah sekali. Iya. Harus teliti, mama ya, harus benar. Noken adalah kerajinan asli beberapa daerah di Papua, termasuk Kabupaten Wamena. Membuat noken bagi saya cukup rumit karena tidak menggunakan mesin, hanya mengandalkan tangan dan jari kaki sebagai pengait. Variasi warna pada noken juga terbuat dari bahan alami. Proses pembuatannya bisa mencapai 1 sampai 2 minggu. Noken terbuat dari kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk beraneka macam kegiatan. Noken ukuran besar biasanya untuk membawa hasil panen atau bahkan digunakan untuk menggendong anak. Di kampung
Kok sudah salah itu? Kalau jadi perempuan asmat itu harus pinter menganyam. Ini salah satunya membuat noken. Ini saya dari tadi salah terus dimarahin sama mamanya. Ini bagaimana mama? Bayi mau semacam Apa? Oh bagaimana? bayi mayau. Bayi mayau. Basit. Basi. Basi. Esia basit. Basik. Esia basit. Esye batik. Ah esia. Esye. Oma basit. Oma basit. Basit. Basi ya. Oh my God. Dimarahin terus. Oke, nah gini. Nih. Ini mama. Iya ambil. Ini ambil yang ini kan? Ini ambil kah? Nah, betul. Nah, ini ambil. Benar kan? Nah, ini sudah betul. Ini. Biar rapi. Noken dibuat oleh perempuan Papua asli dan sebenarnya hanya mereka lah yang berhak membuatnya. Perempuan yang menguasai pembuatan noken menunjukkan bahwa ia telah dewasa dan siap untuk menikah. Pada dasarnya, noken mengandung simbol perdamaian dan Orang kesuburan. masih saja. Ayo. Terus balikin lagi. Iya. Nah, betul. Sudah tos dulu, Mama. Sudah tahu. Pintar ya. Coba lagi ya, Mama ya. Mama harus sabar mengajar saya ya, Mama ya. Sudah betul. Esi omasam. Baik esi omasam orang. Siang basam? Perempuan sudah tahu anyam noken. Anak perempuan sudah tahu anyam noken ya. Jadi sebenarnya mama-mama di sini nggak cuma buat noken saja. Nah, tapi ini mereka membuat tikar juga, pakai tangan juga. Atau namanya itu tapin. Nah, ini noken yang sudah jadi kayak gini nih. Bagus banget. Tuh. Nah. Ini bagus banget kalau saya lihat sih. Tapi ada yang lebih menarik lagi. Ini nih. Nah, ini nih. Mama bisa kasih turun kah ini? Bisa. Saya mau coba. Sini. Oh, ditarik. Bagaimana? Oke. Panjang ya. Nah, terus bagaimana? Bagaimana ini? Ini pakai buat menari kah? Buat menari ya? Menarinya seperti apa? Saya bisa gini-gini ya. Gimana goyangnya Mama? Begini-begini kah? Iya. Saya sudah bisa jadi orang asmat kah? Ya, sudah bisa jadi orang asmat Mama. Orang asmat ya? Orang asmat goyang-goyang seperti ini. Itu sudah. Iya, terus lagi Mama. Kasih suara lagi. Iya. Benar ya? Ini saya sudah betul ya Mama ya? Gimana? Ini saya sudah betul ya? Sudah pintar ya? Memiliki hutan sagu terbesar di seluruh dunia. Papua Barat saja, luas hutan sagunya mencapai lebih dari 2 juta hektar. Dormo, Mama sudah pulang ya? Pari. Setiap daerah itu pasti punya makanan khas. Nah, di Papua sudah pasti sagu.
Tapi di asbab ini lain. Namanya sagu bola. Kayak gimana? Nanti kita proses lagi ya. Sagu menjadi makanan pokok bagi masyarakat Papua yang tinggal di area pesisir. Sagu di sini diproduksi di daerah Berawa. Di kampung Amanamkai, sagu dibuat dengan cara dibakar dan diberi nama sagu bola. Nah, jadi tahapan pertama itu ya sagunya langsung aja dibakar. Kalau misalnya udah kelihatan hitam, itu bisa langsung diangkat. Waktunya sih sembarang aja. Bisa beberapa menit, tergantung dari sagu bolanya. Jatuh. Sudah matang ya, Mama ya? Sudah bisa langsung diangkat. Sudah matang. Sagu yang sudah dipangkur diambil secukupnya sesuai ukuran, lalu diletakkan di atas tungku. Sudah. Alat dari bahan kayu atau dalam istilah asmatnya disebut jokmen ini digunakan untuk membolak-balikan sagu bola agar matang merata. Bentuk sagu matang ini berbeda dengan namanya sagu bola. Bentuknya sama sekali tidak sesuai dengan namanya. Nah, ini sagu bola yang udah jadi. Bentuknya sih nggak kayak bola ya. Nah, jadi kalau misalnya udah jadi itu, dia arangnya itu nempel di sagunya ini. Nah, dikasih bersih kayak gini. Nah, ini sudah matang, sudah bisa langsung dimakan. Cobain ya. Panas ya, Mama? Enak, ada kenyal-kenyalnya gitu. Iya, enak ini. Makan saja. Ini enak sekali tadi. Enak. Amas sakarto, nan, amas to makoro, nakoro, amas ko nakoro. Nah, itu sudah. Tuh. Buat saya, Papua itu selalu luar biasa, termasuk asmat, potensinya, kebudayaannya, keramahannya. Nah, ini nih yang membuat saya selalu cinta Indonesia. Kasih makan amas dan nakoro. Sudah makan.